Jangan. Lanjut. Enggak setiap hari tapi ya? Enggak setiap hari makannya? Enggak, Bapak. Oh ini. Kali-kali. Mereka kompak. Ulang tahun Bapak Iwan, Pak. Waduh. Mantap sahabat. Tetap mereka protokol kesehatan, masker dipakai. Cuma kalau masker dipakai saat makan nggak mungkin juga ya Bu ya. Oke sahabat, ruangan gurunya rapi. Wah. Assalamualaikum Bu, dengan Bang Jai dari YouTube Putra Bogor. Bu, boleh tanya nih, Ibu guru? Bukan TU. Setiap hari kayak gini Bu masuk guru-guru ya? enggak sih. Enggak setiap hari. Terus Ya tergantung ada jamnya gitu. oh gitu ya. Ada piket. Gitu. Oke Ibu, makasih ya. Oke sahabat. Udah. Masih dengan Bang Jai di YouTube Putra Bogor. Kali ini kondisi di guru yang sedang santai duduk di taman sahabat. Gua akan tanya-tanya nih berapa guru. Assalamualaikum Pak Guru. Bang Jai dari YouTube Putra Bogor. Pak Guru ya? Bukan TU. TU ya? Pak TU. Ini kegiatan apa aja Pak TU? Di masa pandemi kayak gini. Pada kesempatan sekarang ini di SMP 2 Negeri SMP 2 Jasinga dalam masa pandemi pertama barangkali ada melakukan pembenahan ya. Pembenahan ya Pak ya? Segi bangunan kali Pak ya? Di sisi bangunan, kemudian fasilitas-fasilitas yang diperbaiki yaitu ruangan kelas, ya, serta pagar ya Pak ya? yang pokok pagar memang. Pagar ya. Oke Pak, boleh insya Allah tanya akan nih. dilanjutkan dengan pengaspalan. Oke, Pak TU, ini boleh nanya nggak? Ini kan ada kepala sekolah baru yang dijabat oleh Pak Wawan IG, kepala sekolah SMPN Negeri Tenjo. Menurut Bapak sendiri, masuknya Pak Wawan ada lebih apa? Ada kurangnya gimana Pak? Alhamdulillah Pak ya, semenjak Pak Wawan mulai menjabat menjadi PLT di SMP Negeri 2 Jasinga, itu terutama pembangunan pagar mulai dilaksanakan karena memang sudah lama itu sudah lama roboh, kemudian datang Pak Wawan langsung dibangun. Termasuk taman-tamannya mungkin Pak ya? Taman-taman, insya Allah katanya mau diadakan juga. Ini sudah setelah ini sudah ya. baik. Itu kayak taman yang ini Pak ya? Oke. Artinya ada idenya ada Pak. taman khusus katanya di sebelah sana juga. Ada dibuat taman khusus. Oke, taman bacaan apa ya? Artinya adanya Pak Wawan ini ada dampak ya Pak ya? Jelas Pak, ada Pak. Oke. Terasa Dampak dari segi pembangunan, kenyamanan para guru Pak ya? Penyediaan fasilitas, fasilitas untuk tempat bermain, kemudian tempat istirahat, duduk-duduk santai begitu anak-anak nanti. Insya Allah pandemi berakhir, barangkali suasananya sudah beda dari awal, Pak, dari sejak awal adanya pandemi. Oke, makasih Pak. Sip. Oke sahabat, gua akan nanya ibu guru yang ada di SMPN Negeri 2 Jasinga. Kali ini ada dua guru-guru cantik yang lagi siap-siap pulang era yang udah siang sahabat. Assalamualaikum, dengan Bang Jai Bu dari YouTube Putra Bogor. Dengan Bang Jai, dengan Ibu siapa? Ibu Kulsum Hermayati. Ibu Kulsum, Ibu Hafif. Oke, buat Ibu boleh tanya nggak nih kondisi
saat ini di SMP Negeri Jasinga tidak diadakan kegiatan tatap muka, Bu? Belum Pak untuk saat ini. Terus apa yang dilakukan, Bu, para guru di sini? Ini kita tadi kebetulan ada kegiatan MGMP sekolah, yaitu untuk referensi pembelajaran kita dengan sistem PJJ itu Pak, gimana, apa kendalanya, apa Gitu ya. Terus Ibu sendiri ngajar di kelas berapa, Bu? Saya ngajar di kelas 9. Di kelas 9. Tapi tetap ya, Bu, daring dilakukan ya, Bu? Iya, ini kebetulan minggu ini lagi kegiatan PTS. PTS-nya pakai Google Form, jadi anak-anak mengerjakan di rumah. Ada kendala, Bu? Ya kendala kadang anak itu HP-nya kadang yang punya HP kadang HP-nya penuh Pak, jadi pas mau masuk itu anak komen, Bu saya nggak bisa masuk dan sebagainya, kadang kendala sinyal ya, Gitu, Bu ya. Yang utama kendala yang paling besar apa, Bu? Jaringan? Jaringan. Jaringan. Oke, dengan Ibu satu lagi. Dengan Ibu siapa, Bu? Tadi, Bu? Hermayati. Bu Hermayati. Ngomong-ngomong, Ibu ngajar kelas berapa? Saya ngajar kelas 7-8. Kelas 7-8. Sudah PNS? Apa ya? P3K. P3K. Ibu udah PNS? Alhamdulillah. Oke. Mereka akur sahabat nih. Satu non ASN atau PNS, satu udah PNS, tapi akur mereka. Oke, Bu, gue mau nanya nih. Ngomong-ngomong, Ibu ngajar kelas berapa? Saya ngajar kelas 8. Jurusan apa, Bu? Jurusan IPS. Jurusan IPS. Apa kendala sekarang, Bu? Kendalanya apa dalam memberikan mata pelajaran terhadap siswa? Ya kendalanya sih ya masalah apa ya? Ya mungkin kendalanya di HP gitu Pak ya. Jaringan, Pak ya? Ngajarnya atau apa? Cara menyampaikan materinya lewat tadi ya, lewat daring gitu. Gimana, Bu? Kendala di ini handphone ya? Di handphone. Kadang sinyal juga ya. Kendalanya juga di sinyal. Kadang anak masuk ke Google Chrome-nya juga apa ya? Ya itu. Terkendala ya, sendat-sendat ya. Tersendat-sendat. Nih, aku mau nanya nih sebelum aku akhirin. Ini kaitannya kan SMPN Negeri 2 Jasinga punya kepala sekolah baru. Katanya ibu-ibu pada benci sama kepala sekolahnya, bener nggak itu? Enggak, justru ini apa ya, kepala sekolah yang sekarang ini yang terbaik dari sudah terbaik. Jadi punya kepala sekolah terbaik. Waduh, katanya musuh ibu-ibu ini, bener nggak ini? Kepala sekolah yang kita punya saat ini kepala sekolah yang terbaik. Yang baik ya. Oke, Ibu, apa kelebihan kepala sekolah yang sekarang? Yang sekarang itu Ada membawa dampak perubahan ke sini? ada masalah Salah satunya sebutin. sekolah lebih bagus lagi daripada yang kemarin ini. Waduh. Udah, iya, kan udah di. Ngomong-ngomong, apa karena takut sama kepala sekolah yang baru? Enggak. Oke. Ada. Apa yang dilakukan kepala sekolah baru? Paling mencolok apa diantaranya? Yang pertama mungkin dari segi fisik ya Pak, dari fisik sekolah itu lebih kelihatan, mungkin dari kesejahteraan teman-teman juga mungkin lebih meningkat. Gitu dari, ya. Dari apa? Tentang akademisnya juga lebih bagus dengan yang belum-belumnya. Nah, dengan guru-guru juga ya deket gitu Pak ya. Artinya cara pembinaan atau cara mengarahkan guru-guru itu gimana, Bu? Baik atau ada penekanan intervensi atau gimana, Bu? Tidak ada, Apa terbuka gitu? Ya bebas terbuka, ngobrol juga enak dengan mencoba. Yang bener nih, jangan karena ada dia di sini nih. Enggak Pak, enggak. Menurut saya enggak. Soalnya Tetap dia bawa perubahan ya. Ke sekolah ini bawa perubahan ya. Suasana baru ya kan. Artinya guru sedikit lebih nyaman gitu, Bu ya. Oke, ibu-ibu guru yang cakep-cakep, makasih. Assalamualaikum, selamat siang. Kita sekarang ada di ruang kepala sekolah SMPN Negeri Jasinga yang kebetulan juga dia rangkap sebagai kepala sekolah SMPN Negeri Tenjo 1, Bapak Wawan Sugi, yang gua tadi bincang-bincang habis dengan para guru. Ya cukup membanggakan mereka. Gua nggak tahu, gua tanya kasih duitnya enggak katanya. Nah, tapi emang faktanya apa yang dilakukan dia di sini itu sama dengan yang dilakukan di Tenjo. Dia orientasi kepada pembenahan fisik yang ada di SMP. Dua kan tanya sahabat. Yuk kita ikutin. Assalamualaikum. Nah ini Kepsek SMPN Jasinga. Nah, jam sekarang Pak. PLT. Aduh. Dari kursi dulu nih. Ini ngomong-ngomong katanya
Di sini baru 2 bulan ya Pak? 1 bulan 18 hari ya, 1,5 bulan lah. 1,5 bulan. Tadi saya sudah muter, saya lihat kondisi pagar yang sebelumnya foto-foto dokumentasinya jelek, terus taman juga nggak ada buat ini buat baik buat siswa maupun buat guru, bolong aja. Tapi sekarang banyak pembangunan, meskipun bukan pembangunan yang wah, tapi itu saya lihat sangat bermanfaat dan disyukuri oleh guru. Misi Bapak di sini sebenarnya apa Pak? Ya, pertama saya ingin memantaskan sekolah. Jadi pantasnya sebuah sekolah ya berarti memiliki sarana prasarana yang layak. Sarana prasarana yang layak tidak mungkin akan bisa dikatakan layak jika memang tidak ada perawatan, pemeliharaan. Anggaran-anggaran BOS untuk perawatan dan pemeliharaan itu totalitas saya gunakan bagaimana caranya mengubah sekolah ini menjadi sekolah yang memiliki kelayakan dari sarana dan prasarana. Misinya cuma itu. Agar sekolah ini layak, Pak. Oke. Saya sudah tanya juga dengan beberapa guru. Ya. Mereka kaget dengan langkah-langkah yang mungkin sebelumnya tadi karena sekolah ini sudah lama juga berdiri, mereka kagetnya bukan kaget kecewa atau takut, mereka kaget karena kagum melihat figur kepala sekolah ini bisa melakukan terobosan. Ini bukan lagi biasa mereka terima di sekolah ini, tapi mereka kaget dengan langkah-langkah terobosan. Apa hal ini sebenarnya dilakukan juga di sekolah SD SMPN 1 Tenjo seperti ini, Pak? Ya, alhamdulillah, berarti kan keberadaan saya di sini diterima oleh teman-teman. Gerakan-gerakan saya untuk memperbaiki fisik sarana prasarana sekolah juga ternyata mereka sudah idam-idamkan selama ini. Ya, intinya saya punya satu keinginan bahwa sekolah jika memiliki kelayakan, maka warga sekolah akan memiliki kepuasan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Jika sekolah tidak layak, maka warga sekolah juga akan merasa tidak atau kurang nyaman mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Itu sehingga langkah pertama saya layakan sekolah, sehingga kegiatan pembelajaran di sekolah itu bisa berjalan dengan baik, kepuasan juga ada di warga sekolah. Cuma itu sih. Nah, kalau di SMP 1 Tenjo ya memang konsep saya dari awal ke SMP 1 Tenjo memang saya punya misi yang sama dengan di sini. Jadi istilahnya masuk di mana saya ditugaskan, saya akan merubah fisik sekolah jika memang sekolah itu belum dikatakan layak dari sisi sarana prasarana. Dalam tempo singkat ini kan 2 bulan bukan waktu yang panjang. Nah, waktu sangat sempit. Membina harmonisasi antara kepala sekolah dan guru sejauh ini langkah-langkahnya apa, Pak? Apa merubah yang sudah ada ke arah perbaikan atau tetap aja di alur yang sudah biasa mereka lakukan? Gimana, Pak? Ya, sebenarnya lebih kepada keterbukaannya. Jadi setiap program, pertama saya ditugaskan di sini 1 Februari 2021, yang saya buat adalah program kerja saya selama 5 bulan ke depan. Saya share di WA grup guru-guru, itu program saya, minta dukungan, minta doa agar semua bisa berjalan dengan baik. Jadi semua guru TU, semua warga sekolah itu mengetahui apa gerakan saya selama 5 bulan ke depan. Agar mereka juga mengontrol, Pak kok ini belum, Pak kok ini Bapak di program bulan Maret harus sudah mulai digarap, ini kok belum. Nah, minimal ada kontrol dari teman-teman tentang keterlaksanaan program itu. Nah, itu jadi langkah pertama yang saya lakukan itu adalah keterbukaan. Jadi saya tanya mereka inginnya apa, kalau saya inginnya gini loh, sesuai enggak? Kalau sudah sesuai, yuk kita sama-sama. Jadi yang penting terbuka, transparan. Keuangan sekolah juga sampaikan dengan sebenar-benarnya.
kaitan sistem daring atau pengajar jarak jauh, ada perbedaan atau kendala dengan SMPN Negeri 1 Tenjo dengan Jasinga ini? Ada nggak perbedaan yang mencolok di sini? Ketika saya datang ke sini pertama, ada perbedaan tentang pelayanan terhadap siswa-siswa yang terkendala pembelajaran jarak jauh. Dari sisi apa itu, Pak? Dari sisi ya ketidakmampuan anak lah dalam mengikuti kegiatan PJJ, nggak punya HP atau kuota terbatas, jarak tempuh ke sekolah jauh, sehingga sinyal juga nggak ada. Nah, akhirnya saya lakukan seperti apa yang saya lakukan di Satu Tenjo, yaitu melakukan kegiatan kelompok belajar di sekolah. Jadi mereka datang ke sekolah untuk menerima tugas, kemudian datang lagi ke sekolah untuk menyampaikan tugas. Jika ada materi-materi yang sulit mereka pahami, ya diajarkan, didampingi supaya mereka bisa paham. Sehingga pemerataan dalam menerima materi ajar semua siswa terjadi. Jadi semua sama mendapatkan hal yang sama. Nah itu jadi karena saya mengawali kegiatan itu di Satu Tenjo, berikutnya di 2 Tenjo yang belum dilaksanakan, saya akan melaksanakan seperti di Satu Tenjo, kecuali untuk uji coba tatap muka, karena SMP 2 Jasinga ini tidak termasuk sekolah yang terverifikasi kemarin, sehingga kegiatannya masih kegiatan kelompok belajar, belum tatap muka. Nah, mudah-mudahan ke depan SMP 2 Jasinga juga menjadi model sekolah untuk melaksanakan kegiatan tatap muka. Harapan saya ke depan seperti itu. Baik, kaitan jumlah siswa banyak mana, Pak? Dari jumlah siswa secara keseluruhan itu lebih banyak SMP 2 Jasinga. Karena apa? Karena SMP 2 Jasinga memiliki kelas jauh yang jumlah siswanya mencapai 200 sampai 300 siswa. Regulernya 800, 700, 800. Terbukanya juga ada, sehingga jumlah total hampir 1060 siswa. Kalau di T1 Tenjo kan 900. Nah, sekarang ini kita lihat pembangunan sudah mulai ya, pembangunan tadi perbaikan infrastruktur, pemagaran, taman, yang sebelumnya belum dilakukan. Nah sekarang langkah selanjutnya setelah ini beres apa kedepannya untuk perbaikan pendidikan untuk putra-putri Indonesia ini, Pak? Sistem yang akan diterapkan nih. Makanya saya membuat, karena pandemi, jadi kegiatan tatap muka juga sangat-sangat terbatas, sehingga kami lebih memaksimalkan pendampingan di PJJ dengan meningkatkan kualitas kemampuan Bapak Ibu guru dalam membuat perangkat pembelajaran PJJ. Nah, seminggu sekali kita adakan MGMP lokal. MGMP lokal seperti hari ini tuh barusan MGMP lokal. Kita makan bareng dan lain sebagainya setelah kegiatan MGMP. Apa yang dibicarakan di MGMP lokal adalah strategi atau formula-formula yang tepat yang harus kita gunakan agar pelayanan pendidikan yang di SMP 2 Jasinga ini mendapatkan pelayanan yang terbaik dari kami, dari Bapak Ibu guru. Nah, pada saat anak di rumah melaksanakan kegiatan PJJ, kami di sekolah juga melakukan kegiatan MGMP lokal ya. MGMP lokal itu untuk mencari itu yang tadi saya bilang formula yang terbaik untuk mensukseskan kegiatan PJJ ini. Untuk Jasinga sendiri berapa tenaga pengajar, PNS-nya berapa, honornya berapa, Pak? PNS nggak banyak, sih PNS sama lah dengan Satu Tenjo. PNS sekitar 12, kemarin ada P3K baru 2, berarti ada 14. ASN, guru honornya ke 30 orang guru honor, kurang lebih segitu. Rombel berapa, Pak? Rombel yang reguler itu ada 7 kali 3, 21. Nah dengan kapasitas pengajar seperti itu, apakah itu bisa efektif untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat warga Jasinga ini, Pak? Sebenarnya sudah cukup menurut saya. Berarti jumlah total kan kita ada 44 orang tenaga pendidik. Dari 44 orang tenaga pendidik itu akan terdistribusikan kepada rombel ya. Jadi mereka akan didistribusikan ke rombel sebanyak 21.
Itu sudah cukup menurut saya. Cuma yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas dari pendidik tersebut. Karena kan beda antara ASN dengan honor dalam kegiatan rutinitas pembelajaran yang terjadi. Tanggung jawab juga mungkin, kalau tanggung jawab sama, cuma pendapatan yang berbeda. Kalau guru honor kan ya segitulah. Kalau ASN kan makanya ada kolaborasi antara ASN dan guru honor untuk meningkatkan kualitas mengajar mereka atau mendidik mereka, sehingga kualitas guru pendidik yang berkualitas maka akan menghasilkan siswa yang berkualitas juga. Oke sahabat, itu bincang tadi dengan Pak Kepseng. Jadi Pak Wawan ini kepala sekolah, ya dibilang senior karena apa? Dia sudah 3 kali menjabat kepala sekolah di negeri, beberapa kali menorehkan sejarah, termasuk dia yang menggagas sebuah SMK di Tenjo. Gua nggak usah sebut apanya, yang jelas torehan dia cukup banyak, dan ini pun bukan hanya sekedar lipstick atau basa-basi. Beberapa guru tadi yang kalian saksikan juga, ya mereka nyata real adanya. Gua nggak ngada-ngada. Gua harap lo jangan lupa like dan subscribe di channel gua. Yang terus yang gua akan tanya lagi ini, tadi gua lihat sih guru merasa senang dan puas. Ini metode ini yang mungkin juga perlu ditiru buat sahabat-sahabat guru yang ada di Indonesia, tidak hanya di Bogor. Karena hal seperti ini tuh nggak gampang mengendalikan, apalagi dengan tenggang waktu belum 2 bulan. Belum 2 bulan dari 2 Februari ke sekarang, itu sekarang bulan Maret ya kayak Maret. Berarti belum 2 bulan karena belum habis di bulan ini. Nah ini yang paling sulit. Tip-tip dia itu, kiat-kiat dia seperti apa agar sahabat-sahabat kepala sekolah SMP, SD, SMA semua sama, cuma beda tingkatan aja, beda jenjang aja, tapi cara manajerial memimpin sekolah itu akan sama. Kita akan tanya kiat-kiatnya sama dia, kok bisa seperti ini. Gimana Pak kiat-kiatnya Pak? Kiat-kiat ya, yang pertama kita membuat program. Intinya kepala sekolah harus punya program. Jadi program yang disosialisasikan ke warga sekolah, baik itu guru, baik itu TU atau tenaga administrasi sekolah, termasuk siswa. Jadi mereka itu semua warga sekolah harus tahu apa yang akan dikerjakan oleh kepala sekolah dalam kurun waktu minimal 3 bulan. Artinya harus ada target Harus pencapaian. ada target pencapaian. Nah, kita juga minta ke teman-teman untuk mengontrol program itu. Jadi program itu milik bersama, bukan program kepala sekolah. Artinya kepala sekolah dengan guru tidak ada gap. Tidak ada gap. Artinya diskusi terus Betul, berjalannya. betul. Itu untuk Itu yang pertama. Jadi kepala sekolah punya program yang disosialisasikan dan diajak untuk sama-sama mensukseskan program yang sudah kepala sekolah buat bersama dengan beberapa unsur pimpinan. Terus yang kedua, keterbukaan. Kalau seandainya kepala sekolah terbuka, saya yakin guru-guru juga akan terbuka. Misalkan contohnya mereka honornya ingin naik, ya tinggal bilang di forum rapat, Pak honor dinaikkan. Oke, kita coba naik ya, kita hitung bersama. Nih, di sini. Oke, kita bisa naik nih sekian persen, karena alhamdulillah bos sekarang kita naik, kan gitu. Kayaknya naik. Tapi saya punya program loh untuk menyelesaikan WC siswa ini, sehingga kenaikannya mungkin bertahap ya. Sekarang kita naik sekian. Jadi ada keterbukaan, ada kejelasan dari unsur pimpinan untuk menyampaikan apapun yang jadi keluhan teman-teman. Terus yang ketiga ya jalin sebuah kekeluargaan, kebersamaan, bahwa kita itu tidak ada antara guru honor dan ASN, tidak ada. Semua sama, kita adalah guru yang punya tanggung jawab yang sama. artinya lepaskan otoriter ya. Iya. Jadi jangan ada jarak. Makanya sekarang saya dekat dengan guru-guru. Jadi karena saya juga jarang sih ada di kantor saya ini. Kalau saya masuk ke kantor bisa hitungan sejam, sisanya saya banyak di luar. Oke sahabat, dan seperti itu cara kerja Pak Wawan IG ini untuk membangun sebuah harmonis atau cara membangun pendidikan yang lebih baik dan bisa diterima oleh siswa. Karena tanpa pendidikan yang baik, tanpa guru-guru yang punya kualitas, itu mustahil sekolah itu akan menorehkan
prestasi buat siswanya. Oke sahabat, kali ini kita cukupkan dengan Pak Wawan. Sekian, mudah-mudahan bisa manfaat. Kalau yang kita tidak manfaat ya nggak apa-apa, abaikan. Tapi kalau yang manfaat jangan gengsi, jangan apa ambil. Karena ilmu tuh nggak ada kata, wah Pak Wawan tuh di bawah gua ngajarnya, Pak Wawan ini gini. Enggak, jangan begitu. Artinya kita objektif penilai. Kalau tuh itu baik, lakukan. Oke sahabat, sekian, semoga pendidikan Indonesia tetap maju, tetap jaya dimanapun di seluruh Indonesia. Kita anak bangsa berbuat untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.